Tidur siang terlalu lama menyebabkan kepala pusing. Tidur siang sebenarnya bisa bermanfaat, terutama kalau durasinya singkat atau yang sering disebut power nap. Saat tidur siang sekitar 20-30 menit, tubuh biasanya hanya masuk ke fase tidur ringan, yaitu fase N1 dan N2. Di fase ini otak mulai rileks, energi pulih tapi tubuh belum masuk ke tidur dalam. Masalah muncul kalau tidur siang terlalu lama dan tubuh masuk ke fase tidur dalam. Kalau terbangun di fase ini, otak belum siap bangun sepenuhnya, sehingga muncul rasa pusing, linglung, dan badan terasa berat. Kondisi ini dikenal sebagai sleep inertia. Karena itu, banyak ahli menyarankan tidur siang cukup sekitar 20-30 menit saja. Durasi ini sering disebut power nap, yaitu tidur singkat yang cukup untuk memulihkan energi, meningkatkan fokus, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Minum kopi menyebabkan jantung berdebar dan kebelet BAB. Kopi mengandung kafein, yaitu zat stimulan yang bekerja langsung pada sistem saraf. Kafein merangsang pelepasan adrenalin, hormon yang membuat tubuh lebih waspada. Efek inilah yang sering terasa sebagai jantung berdebar, tangan sedikit gemetar, atau perasaan lebih melek setelah minum kopi. Selain itu, kopi juga merangsang gerakan usus. Kafein dapat meningkatkan kontraksi pada saluran pencernaan dan merangsang refleks gastrokolik, yaitu sinyal alami tubuh untuk buang air setelah makan atau minum. Itulah sebabnya sebagian orang merasa ingin BAB tidak lama setelah minum kopi. Efek ini sebenarnya normal, selama tidak berlebihan dan tidak menimbulkan keluhan lain seperti nyeri dada atau gangguan pencernaan. Kupas bawang menyebabkan mata berair. Saat bawang dipotong atau dikupas, sel-selnya rusak dan melepaskan senyawa sulfur. Senyawa ini kemudian bereaksi dengan enzim alami di dalam bawang dan berubah menjadi gas yang mudah menguap. Gas tersebut naik ke udara dan mengenai permukaan mata. Ketika gas ini bercampur dengan air mata, terbentuk zat asam ringan yang bisa mengiritasi mata. Otak menganggap ini sebagai ancaman, sehingga kelenjar air mata langsung memproduksi lebih banyak cairan untuk mengencerkan dan membuang zat tersebut. Itulah sebabnya mata terasa perih, lalu mulai berair saat mengupas bawang. Tidur setelah makan menyebabkan kembali lapar. Setelah makan, tubuh sebenarnya sedang sibuk mencerna makanan. Aliran darah lebih banyak diarahkan ke lambung dan usus untuk memecah makanan menjadi energi. Idealnya, proses ini berlangsung saat tubuh masih aktif atau setidaknya dalam posisi duduk tegak. Kalau langsung tidur, pembakaran energi tidak banyak terjadi. Apalagi jika makanan yang dimakan tinggi karbohidrat, gula darah akan naik drastis dan tubuh melepaskan hormon insulin untuk menurunkannya. Saat tidur, proses ini sering menyebabkan gula darah turun terlalu cepat atau disebut sugar crash. Akibatnya, saat bangun, otak mendeteksi kadar gula darah yang rendah dan mengirim sinyal lapar lagi, padahal perut baru saja diisi. Selain itu, posisi berbaring juga membuat proses pencernaan berjalan lebih lambat dan bisa memicu naiknya asam lambung pada sebagian orang. Karena itu, banyak ahli menyarankan memberi jeda sekitar 1-2 jam setelah makan sebelum tidur agar pencernaan sempat berjalan lebih optimal. Lari tanpa pemanasan menyebabkan perut sakit. Saat berlari, tubuh tiba-tiba berpindah dari kondisi santai ke aktivitas yang cukup berat. Detak jantung naik, napas jadi lebih cepat, dan otot-otot mulai bekerja lebih keras. Kalau ini terjadi tanpa pemanasan, tubuh belum sempat menyesuaikan diri, termasuk otot di sekitar perut dan diafragma, yaitu otot yang membantu proses bernapas. Side stitch atau nyeri di samping perut saat berlari sering muncul karena diafragma bekerja lebih keras, sementara aliran darah dan pola napas belum stabil. Gerakan berlari yang berulang juga memberi tekanan pada ligamen yang menghubungkan diafragma dengan organ di perut, sehingga muncul rasa nyeri menusuk di sisi kanan atau kiri perut. Biasanya, rasa sakit ini akan mereda jika kecepatan diturunkan, napas diatur, atau berhenti sebentar. Pemanasan ringan sebelum lari dan menjaga ritme napas yang stabil bisa sangat membantu mencegah side stitch terjadi. Minum alkohol menyebabkan badan terasa hangat. Saat minum alkohol, banyak orang merasakan tubuh tiba-tiba terasa hangat, bahkan seperti lebih tahan dingin. Sensasi ini sebenarnya bukan karena tubuh benar-benar menghasilkan lebih banyak panas, melainkan karena alkohol menyebabkan pembuluh darah di dekat permukaan kulit melebar. Akibatnya, aliran darah ke kulit meningkat dan muncul rasa hangat di wajah, telinga, atau tubuh.
Masalahnya, pelebaran pembuluh darah ini justru membuat panas tubuh lebih cepat lepas ke udara di sekitar kita. Jadi, meskipun terasa hangat di awal, suhu inti tubuh sebenarnya bisa turun lebih cepat, terutama jika berada di lingkungan dingin. Itulah sebabnya alkohol sering memberi sensasi hangat sesaat, tapi tidak benar-benar membantu tubuh tetap hangat dalam jangka lama. Merinding setelah kencing. Sebagian orang pernah merasakan sensasi merinding atau menggigil ringan setelah buang air kecil. Fenomena ini sering disebut pee shiver. Penyebab pastinya masih dipelajari, tapi penjelasan yang paling diterima berkaitan dengan sistem saraf otonom, yaitu sistem yang mengatur fungsi tubuh otomatis, seperti detak jantung, tekanan darah, dan kandung kemih. Saat kandung kemih penuh, sistem saraf simpatis membantu menahan urin. Ketika buang air kecil, sistem parasimpatis mengambil alih untuk mengosongkan kandung kemih. Peralihan mendadak antara dua sistem ini diduga memicu respons singkat pada saraf, yang terasa seperti merinding atau menggigil ringan. Makan asin menyebabkan cepat haus. Saat makan makanan yang asin, tubuh biasanya langsung memberi sinyal haus. Hal ini terjadi karena kandungan garam, khususnya natrium, yang dapat meningkatkan konsentrasi zat terlarut di dalam darah. Tubuh memang membutuhkan natrium, tapi kalau kadarnya terlalu tinggi, keseimbangan cairan di dalam tubuh bisa terganggu. Untuk menormalkan kembali keseimbangan tersebut, otak, tepatnya bagian hipotalamus, mengirim sinyal haus agar kita minum air. Air ini membantu mengencerkan kadar natrium, sehingga kondisi tubuh kembali stabil. Itulah sebabnya setelah makan makanan asin seperti keripik, mie instan, atau makanan olahan, rasa haus sering muncul lebih cepat dari biasanya. Nangis menyebabkan ingusan dan hidung mampet. Saat menangis, kelenjar air mata memproduksi cairan dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Air mata ini tidak semuanya keluar lewat mata. Sebagian mengalir melalui saluran kecil yang terhubung langsung ke rongga hidung, yang disebut saluran nasolakrimal. Karena itulah, saat menangis cukup lama, cairan yang masuk ke hidung membuat lendir bertambah encer dan jumlahnya meningkat. Hidung jadi terasa berair atau ingusan. Pada saat yang sama, pembuluh darah di dalam hidung juga bisa sedikit membengkak akibat reaksi emosional dan perubahan aliran darah, sehingga hidung terasa mampet. Berdiri mendadak menyebabkan mata gelap atau kunang-kunang. Saat kamu berdiri secara tiba-tiba dari posisi duduk atau berbaring, tubuh membutuhkan waktu singkat untuk menyesuaikan tekanan darah. Dalam posisi duduk atau tidur, darah cenderung lebih merata. Ketika berdiri mendadak, gravitasi membuat darah turun ke bagian bawah tubuh, terutama ke kaki. Di leher dan dada sebenarnya ada sensor tekanan darah yang disebut baroreseptor. Masalahnya, saat kamu berdiri terlalu cepat, sensor ini terkadang telat melapor ke jantung untuk memompa darah lebih kencang. Jeda beberapa detik inilah yang membuat aliran darah ke otak kekurangan sesaat. Karena otak sangat sensitif terhadap suplai oksigen. Kondisi ini bisa menimbulkan sensasi mata gelap, berkunang-kunang, atau sedikit pusing. Kondisi ini dikenal sebagai hipotensi ortostatik ringan. Biasanya tubuh akan cepat mengatasinya dengan detak jantung yang lebih cepat untuk menaikkan tekanan darah kembali, sehingga sensasi ini umumnya hanya berlangsung beberapa detik saja.